Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali bisa berkumpul ba'da salat subuh sambil sama-sama berniat iktikaf. Mari sama-sama kita kembali membaca hadis sahih di dalam kitab Sahih Imam Bukhari, dan insyaallah pada subuh kali ini kita masuki hadis nomor 7. Kita kembali melanjutkan bacaan kita dengan hadis nomor 7, di mana di dalam hadis itu diceritakan ya oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah sahabat Nabi yang lain yang bernama Abu Sufyan bin Harb. Dulu pada saat beliau sebelum masuk Islam dan saat beliau sudah menandatangani perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah pada tahun 6 Hijriah, beliau menggunakan kesempatan damai itu untuk pergi ke negeri Syam, kembali melanjutkan perdagangan, ya, perjalanan dagang yang sempat sebelumnya terganggu karena intensnya peperangan antara orang Quraisy dengan kaum muslimin. Nah, setibanya di negeri Syam, kemudian Abu Sufyan diundang sama penguasa Bizantium pada saat itu, Raja Herakla, atau kita menyebutnya dengan Heraklius, diundang ke istananya Kasrul Abyad atau Kasrul Baida, ya, istana putih di Philadelphia, salah satu kota yang ada di Jordania sekarang, diundang ke situ. Dan kemudian Abu Sufyan ditanya banyak hal, ya, tentang seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi akhir zaman yang kebetulan berasal dari famili Abu Sufyan. Nah, salah satu pertanyaan yang sudah kita dengar pada pertemuan yang lalu, Abu Sufyan diletakkan di depan sedangkan orang Quraisy yang lain di belakang Abu Sufyan. Kemudian Heraklius meminta Abu Sufyan menjawab apapun yang ia tanyakan kepada Abu Sufyan, dan juga sekaligus meminta kepada orang Quraisy yang lain yang ada di belakang Abu Sufyan untuk mengiyakan kalau sebenarnya kalau jawaban Abu Sufyan itu benar, dan mentidakkan atau menggelengkan kepala kalau jawaban Abu Sufyan itu dusta. Maka di situ Abu Sufyan sebelum dia melanjutkan ceritanya tentang diskusi tanya jawab dia dengan Heraklius, dia berkata di sini, fa wallahi laulal haya'u min an ya'siru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Demi Allah, seandainya bukanlah karena
rasa malu, takut dituduh sebagai pendusta, pasti aku akan menjawab atau akan memberikan kesaksian palsu di hadapan Heraklius, ya. Summa kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Pertanyaan pertama yang diajukan sama Heraklius kepada Abu Sufyan, bagaimana nasabnya orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu di tengah-tengah kalian. Dijawab sama Abu Sufyan, qultu huwa fina dzu nasabin. Ya Muhammad itu di tengah kami itu punya nasab yang baik. Ya, itu sudah kita jelaskan kemarin bagaimana nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian pertanyaannya berlanjut, fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattun qablahu. Apakah ada orang yang sebelumnya Muhammad pernah mengaku dirinya sebagai nabi? Sebelum Nabi Muhammad, apakah ada di tengah-tengah orang Quraisy yang mengaku dirinya sebagai nabi? Dijawab kemudian sama Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ini orang terpelajar, ya, selain bangsawan, pemimpin Quraisy, dan juga beliau orang yang sangat terdidik, pasti beliau tahu sejarah. Ya, kalau ada misalnya salah satu dari orang Quraisy dulu yang pernah mengaku dirinya sebagai nabi, pasti beliau tahu. Dan juga sebaliknya, jika tidak ada di dalam sejarah bangsa Quraisy yang mengaku dirinya nabi, juga pasti beliau tahu. Maka beliau berkata kemudian, qultula, saya bilang tidak, karena memang dalam sejarah orang Quraisy itu tidak ada orang yang mengaku dirinya sebagai rasul. Dan orang Quraisy ini berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel punya riwayat kenabian yang cukup panjang di tengah mereka. Maka Nabiullah Musa alaihissalam pada saat berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, dia ajak Bani Israel ini untuk ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Salah satu nikmat yang diajak itu apa? Iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum iz ja'ala fikum anbiya. Bani Israil, banyak-banyaklah ingat nikmat yang Allah curahkan kepada kalian. Salah satu nikmat yang paling besar itu iz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus nabi di tengah-tengah mereka. Ya, kalau kita lihat dalam list 25 nabi yang wajib kita imani, 17 diantaranya berasal dari kalangan Bani Israel, banyak sekali. Ya, hampir 2/3 itu jumlah dari 25 itu. Tapi beda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab tidak ada, terutama Quraisy. Quraisy itu kan klan kecil dari bangsa Arab. Ya, kalau dalam Arab itu ada Nabi Hud misalnya, ya. Nah, itu kan salah satu buyutnya Nabi Muhammad, ya. Atau Nabi Ismail. Nabi Ismail itu belum bisa dibilang Arab, ya. Percampuran Ismail dengan orang yang datang dari suku Jurhum di Yaman itu kemudian baru menurunkan bangsa Arab. Jadi Quraisy itu kan anak keturunannya Fihir, kakek Nabi Muhammad, ya. Fihir bin Ghalib bin Lu'ay bin Ka'ab bin Murrah bin Kilab bin Qusay bin Abdul Manaf bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kakek ke-12 atau kakek ke-13 dari Rasulullah. Fihir itulah yang disebut dengan Quraisy. Nama aslinya Fihir, tapi orang menyebut dia Quraisy karena pinter mengelola uang dalam bentuk dinar dan dirham, bentuknya koin, bukan uang kertas. Dalam bahasa Arab, uang koin itu disebut dengan kirsh. Orang yang pinter, sen, ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Arab Saudi sekarang ada sen, itu kirsh dia sebut. Orang yang pinter mengelola sen itu namanya Quraisy. Ya, dia yang pertama sekali disebut dengan Quraisy. Maka anak keturunan dia itu, Bapak Ibu, tidak pernah ada yang mengaku dirinya sebagai nabi. Tapi di atas Quraisy ada Ad, ya. Ad itu kan kepada kaum Ad diutus Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda. Di atas Ad ada lagi Nabiullah Ismail alaihissalam dan seterusnya. Maka oleh Abu Sufyan, dia tahu betul sampai
Fihr sampai Quraisy, anak keturunan Quraisy ini tidak ada satupun yang mendaku dirinya sebagai nabi. Ketika ditanya sama Raja Heraklius, qala hadzal qawlu minkum ahadun qattun qablahu, apakah ada orang yang nanya atau orang yang mengaku dirinya sebagai nabi sebelum dia? Ya, dijawab sama Abu Sufyan tidak. Karena kalau ada berarti Muhammad ini niru, ya jiplak, copy paste bahasa kita sekarang. Kalau dulu kan ada gagasan yang aneh, ya ndak bisa dapat gagasan itu dari buku karena Muhammad ndak bisa membaca, atau dari Google karena waktu itu belum ada Google. Ya pasti dari orang-orang sebelumnya Nabi Muhammad, dia ngaku dia punya gagasan atau ide untuk mengaku dirinya sebagai nabi, ya pasti dari bapak-bapaknya terdahulu, tapi itu tidak ada, ya. Kemudian Heraklius kembali bertanya, qala fahal kana min abaihi min malikun, apakah ada bapak-bapaknya dulu itu seorang raja? Raja dalam makna sesungguhnya, beda dengan penguasa Bapak Ibu. Penguasa itu ada yang bukan raja. Bangsa Arab, entah kenapa satu-satunya bangsa dulu itu, terutama Arab di Mekah, itu tidak pernah ada punya raja. Ya beda dengan orang Syam, ya dengan orang Persia. Memang ada kerajaannya, ada struktur pemerintah yang bentuknya kerajaan, dipimpin oleh seorang raja. Apapun maklumat yang keluar dari raja itu adalah hukum. Nah, yang model seperti itu tidak ada di masyarakat Arab. Masyarakat Arab itu masyarakat yang dipimpin oleh seorang yang dituakan, ya, syekh. Mereka menyebutnya syekhul kabilah, syekh atau pemimpin suatu kaum, suatu suku, suatu kabilah. Nah, kalau ini ada kakek-kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata pemimpin kabilah semua. Abdul Muthalib itu syekhul kabilah Quraisy di masanya, ya. Setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, syekhul kabilah itu jatuh kepada paman beliau Abu Talib. Sebelum Abdul Muthalib, kakek Nabi juga Hashim. Ya, Hashim itu apa namanya, ya, kakek Nabi yang mendapatkan jabatan sebagai pelayan Baitullah atau pelayan orang yang naik haji itu dari kakeknya sebelumnya Abdul Manaf. Tapi raja tidak ada. Orang Quraisy tidak mengenal struktur pemerintahan raja. Seorang raja yang berkuasa, semua omongannya itu dianggap titah, harus ditaati. Ya ini tidak ada. Beda dengan orang Persia, ada kerajaannya, ada strukturnya, ada sistem pemerintahan. Beda dengan Mesir, waktu itu rajanya Muqawqis, ada juga sistem pemerintahannya. Beda dengan Syam, ada juga sistem pemerintahannya. Tapi Arab tidak ada. Maka pada saat ditanya oleh Raja Heraklius, fahal kana min abaihi min malik, apakah ada di antara bapak-bapaknya itu yang seorang raja? Tidak ada, dijawab sama Abu Sufyan. Qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Pertanyaan berikutnya, apakah orang-orang mulia? Asyraf ini orang-orang mulia dari keturunan. Maka dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu, mulia diungkap dengan dua kata. Kadang-kadang kemuliaan diungkap dengan sebutan syarif, kadang-kadang kemuliaan disebut dengan kata karim. Nah itu ada bedanya. Jadi kalau Bapak Ibu periksa Asmaul Husna, tidak ada nama Allah itu yang namanya syarif, tapi Allah punya nama karim. Bedanya apa? Kalau syarif itu mulia karena keturunan, bangsawan, orang darah biru itu syarif. Maka pada saat mau tanya apakah orang mulia karena bangsawan atau tidak, itu kalimat yang digunakan atau kata yang digunakan dalam hadis ini fa asyrafun nas. Apakah orang mulia bangsawan yang ikut Nabi Muhammad atau yang kaum papa? Nah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak punya nama syarif. Kenapa? Karena Allah lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakan. Maka jadi aneh kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna misalnya memperkenalkan dirinya Asy-Syarif, itu jadi aneh, jadi bertentangan.
Ya, misalnya Rasulullah bilang itu dalam satu hadis, innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka fihimus syarif futarakuhu. Sebab kebinasaan umat sebelum kalian kalau yang mencurinya syarif, keturunan bangsawan, mulia karena darah, tarakuhu, dibiarkan. Wa idza saraka fihimud dhaif aqama alaihil hudud. Tapi kalau yang mencurinya orang lemah, dihukum habis-habisan. Jadi syarif itu sekali lagi mulia karena kebangsawanan, mulia karena keturunan. Ya. Maka dalam klan keturunan Nabi itu kan ada dua, keturunan Hasan dan Husain. Biasanya keturunan Hasan itu disebut dengan syarif, perempuannya disebut dengan syarifah, keluarganya disebut dengan asyrafu sadatul ahlul bait. Ya. Tapi kalau keturunan Husain, ya, laki-lakinya biasanya disebut dengan Sayyid, perempuannya disebut dengan Sayyidah atau Syarifah. Kalau di Aceh banyaknya keturunan Husain. Ya, kalau keturunan Hasan itu rame di Indonesia, di daerah Sulawesi itu rame keturunan Syarif. Ya, keluarganya disebut Sadatu Ahlul Bait. Ya, keluarga Sadah, keluarga yang mulia dari Ahlul Bait. Ya, jadi Allah tidak menyandang nama ini. Jadi jangan nanti doa sama Allah, ya Syarif, itu musyrik, Pak. Nah, ini pentingnya. Maka dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu, pertama sekali makrifat sebelum makrifatullah, pertama sekali yang harus kita makrifat namanya makrifatul asma. Ya, mengenali nama Allah dulu. Gimana kita mau manggil Allah namanya janda, tidak ngerti. Misalnya ya, Bapak Ibu, nama saya Mizat, Bapak Ibu panggil saya Andi, Ustadz Andi, kira-kira saya noleh nggak, Pak? Enggak, karena bukan nama saya. Ngapain kegeeran saya menyahuti panggilan itu? Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu sudah kenal nama saya, apalagi kalau kenal nama sayang saya, ya kan? Misalnya saya dulu di pesantren, Pak, dulu saya kurus kering, dipanggil Datuk. Panggilan saya Datuk karena kurus tinggi lagi kan, jadi dipanggil Datuk. Dulu ada film namanya Datuk Maringgi. Jadi teman-teman saya di pesantren Datuk, nggak ada yang panggil nama saya, dipanggilnya Datuk. Jadi kalau ada orang manggil saya Datuk, itu kan, itu pasti langsung kepikiran ini teman saya pasti, ini bukan orang lain. Nggak mungkin mahasiswa saya panggil saya Datuk, itu kan. Nah, maka hubungannya lebih akrab, bisa bisik-bisik di situ. Nama sir. Ya, nama sir, nama rahasia. Ya, maka Bapak Ibu para ulama tasawuf cari tahu nama rahasia Allah itu siapa sebenarnya. Pada saat dia sangat tersembunyi, ya, tidak ada selain dia, ilahu. Nah, ilahu. Biasanya kan Allah dulu, Pak, seperti ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa, huwanya di belakang ayat. Nah, tapi dalam qul huwallahu ahad, qul huwa dulu, baru Allahnya belakangan itu. Nah, kalau kita sekarang, Pak, tidak mungkin rahasia, Pak. Misalnya Bapak mau saya bilang, Pak, tolong sekarang makan, tapi jangan pernah dilihat sama siapapun. Terus Bapak Ibu ini sembunyi dalam kamar, kita ditatapi sama tembok. Ya kan? Oh, lari ke gua. Ya, gua pun kan ciptaan Allah, ya kan? Oh, lari ke tengah laut, di tengah samudra nggak ada yang lihat. Masa nggak ada yang lihat? Air laut itu kan juga ciptaan Allah. Dulu, Pak, belum ada alam semesta, Allah itu sendiri. Nah, itu namanya sir. Pada saat Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyiannya, kesendiriannya, atau dalam kesunyatannya. Ya, dalam ilmu kejawen itu disebut dalam kesunyatannya. Tiba-tiba keinginan, Allah punya keinginan antu'rafa, ingin dikenali. Nah, itu yang dimaksud dengan kuntu kanzan makhfiyan. Aku itu harta karun yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dikenali. Ya, siapa Allah? Nah, dulu Allah enggak nyebut dirinya Khalik. Kenapa? Karena belum menciptakan, Pak. Enggak ada alam semesta waktu itu, sendiri dalam kesunyatannya. Kemudian ia menciptakan alam semesta karena ingin dikenali. Dengan alam semesta itulah Allah bisa dikenali.
Maka dengan ia menciptakan alam semesta dia disebut Khaliq, ya. Dia mengatur alam semesta dia disebut dengan Mudabbir, ya kan. Dia memberi limpahan rahmat kasih sayangnya kepada alam semesta, hujan tadi itu rahmat Allah, maka dia menyebut dirinya Ar-Rahman, dia menyebut namanya Ar-Rahim. Itu kikisan berikutnya apa itu? Lapisan berikutnya. Dulu Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian siapa? Itu nantilah itu kita bahas dalam ilmu tasawuf gitu. Ya, ini ilmu hadis ya. Tapi sedikit nyentuh tadi itu. Jadi fa asyrafun nasi yattabi'unahu aw du'afa'uhum. Apakah orang yang mulia yang mengikutinya atau orang yang lemah, orang yang enggak ada kedudukan? Fakultu bal du'afa'uhum. Dijawab sama Abu Sufyan, bahkan yang mengikutinya itu banyak kalangan yang lemah. Ya, dikiranya Abu Sufyan ini dapat poin. Heraklius simpati atau tidak simpati kan dalam pertanyaan-pertanyaan ini tergantung dengan jawaban. Padahal nanti sebaliknya, setiap jawaban Abu Sufyan itu tidak membuat Heraklius simpati kepada Abu Sufyan, tapi simpatiknya kepada Rasul. Karena ciri-ciri Nabi, kan Heraklius ngerti ini, orang-orang yang ngaku Nabi sebelum Muhammad ini kan dia pelajari. Ternyata memang Bapak Ibu dalam sejarah kenabian, Nabi itu paling banyak diikuti oleh orang rendahan, menengah ke bawah lah bahasa kita sekarang. Ya, tidak banyak itu orang-orang hebat yang mengikuti ajaran Nabi di awal mula. Beda dengan akhir Pak. Di akhir Pak, yang banyak jadi mu'alaf itu well educated, orang yang terdidik, ya kan? Orang yang murtad dari Islam itu sekarang orang-orang rendahan, yang ekonominya rentan, yang pendidikannya rentan, itu banyak yang murtad di situ. Ya, tapi orang yang masuk Islam Pak, banyaknya orang yang terdidik. Tidak ada misalnya pengemis dari agama lain tiba-tiba masuk Islam, jarang. Ada tapi jarang. Tapi rata-rata orang terdidik yang masuk Islam. Tapi kalau dulu Pak, yang masuk Islam itu di awal-awal kaum du'afa, orang-orang lemah, orang-orang menengah ke bawah. Pengikut Nabi yang pertama itu banyaknya dari kalangan ini. Dan itu sama, Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya sama. Misalnya ya sebagai contoh, Bapak Ibu bisa buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada cerita dakwahnya Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sama kaumnya, apa jawaban kaumnya? Ma naraka illa basyaran mislana. Nuh, kami melihatmu sama seperti kami, manusia biasa. Wa ma naraka illa wa ma nara tabauka illa araziluna badiyar ra'yi. Dan kami melihat orang-orang yang mengikutimu itu araziluna, kalangan rendahan dari kami, badiyar ra'yi, orang yang enggak cerdas, orang enggak terdidik. Itu jawabannya umat Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh ajak mereka berdakwah ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti awal mulanya cerita Abu Sufyan, nanti dengan jawaban ini Abu Sufyan berharap kalau Heraklius itu simpati kepada dia, bahkan membenci kepada Rasul. Tapi ternyata kebalikan. Jawaban Abu Sufyan itulah yang dibutuhkan oleh Heraklius untuk bersimpati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ayazidu am yanqus. Trennya bertambah atau berkurang pengikutnya Nabi Muhammad itu? Qultu bal yazidun. Dijawab oleh Abu Sufyan, trennya meningkat. Ya, jumlahnya meningkat. Ajaran benar itu seperti itu, Pak. Ajaran benar yang trennya meningkat itu benar ajarannya. Tapi kalau meningkatnya di awal-awal, lama kelamaan gak ada lagi orang, ini ajaran pasti ada masalah. Ya, pasti ada masalah. Semua nabi seperti itu, mulai dari beberapa orang. Nabi Muhammad kan seperti itu dakwahnya, mulai dari beberapa orang di Baitul Arqam, ya kan, ngajak, kemudian masuk beberapa orang, hijrah 120 orang, lama kelamaan seluruh orang Madinah itu jadi muslim. Seperti itu trennya. Maka Nabi Muhammad itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap kasar, untuk bersikap keras hati.
harus legowo, harus mudah memaafkan, tidak boleh keluar kalimat-kalimat kotor dari mulutnya. Kenapa? Karena tabiat manusia Bapak Ibu, kalau dia sering mendengar kalimat kotor itu tidak cocok manusia itu. Memang fitrah kita itu tidak senang dengan hal-hal yang gituan. Nabi Muhammad awalnya Pak, karena terlalu semangat dakwah, kadang-kadang beliau bersikap keras juga sama sahabat itu. Ditegur, beberapa kali ditegur sama Allah Nabi Muhammad. Ya hebatnya Nabi Muhammad yang negurnya Allah langsung, kan gitu. Contoh di awal-awal masa dakwah itu beliau benci betul dengan berhala, dijelek-jelekkan berhala, dan para sahabat ngikut. Karena Nabi jelek-jelekkan berhala, para sahabat juga ikut. Dibalas kritik sama Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Muhammad, udahlah jangan kamu jelek-jelekkan orang atau benda-benda yang disembah selain Allah itu. Nanti yang korbannya saya, kata Allah. Fayasubbullah, nanti mereka balas ngejek Allah, bukan balas ngejek kamu. Itu kan. Jadi nggak akan selesai. Udah kamu fokus saja sama kebaikan. Nanti orang banding-bandingkan yang mana yang lebih baik, kebaikan yang mereka anggap atau kebaikan yang kamu yakini, gitu. Akhirnya Nabi Muhammad semenjak itu fokus dakwah aja. Apa kebaikan yang ada dalam Islam dia sampaikan, tidak peduli keburukan orang, tidak peduli. Ya, itu dakwah yang sebenarnya seperti itu Pak. Tidak usah jelek-jelekkan orang lain, kita fokus saja kepada kebenaran yang kita yakini. Dulu Nabi Muhammad kalau ada orang yang bersikap nggak baik sama beliau, beliau balas seperti itu. Tapi ditegur sama Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahu Muhammad, dengan curahan rahmat yang Allah berikan kepadamu, bersikap kasih sayanglah kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu itu bersikap keras, kasar, faddan itu kasar, ghalidhal qalbi keras hati, lam faddu min haulik, orang pada lari dari dirimu. Fa'fu anhum, banyak-banyak maaf. Wastaghfir lahum, banyak-banyak meminta ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah sebelum kamu memutuskan satu perkara. Jadi kalau Nabi Muhammad kafir, bid'ah, lari semua orang itu Pak. Ya kan? Lari semua orang-orang yang sahabat yang masih mu'alaf, yang imannya belum kuat pada saat itu, lari semua. Tapi Nabi Muhammad pengayom Pak. Diayomi yang salah di mana, diajak perbaiki bersama, itu karakter Nabi Muhammad. Maka coba Bapak Ibu lihat ya, pengajian-pengajian yang keras itu awalnya aja rame, lama kelamaan tidak ada lagi. Apalagi kalau sudah motifnya politik, di musim politik aja ramenya Pak. Ya, kalau pengajian politik, pengajian pemerintahan lagi, kalau ada wali kota rame ya, kalau ada gubernur rame, datang semua kepala dinas. Tapi kalau gubernurnya nggak ada, induk semangnya nggak ada, makanya lain juga tidak ada. Itu kajian seperti itu ya. Ya, jadi trennya Nabi Muhammad meningkat. Ya, karena apa? Yang dibilang Nabi Muhammad ini benar, caranya juga benar. Kalau Nabi Muhammad buat salah, langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ditanya yazidun am yanqusun, qultu bal yazidun. Ya, kemudian dia tanya lagi, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fihi. Apakah ada orang yang murtad setelah orang ini masuk ke dalam agamanya Muhammad? Ya, dijawab di sini qultu la, tidak. Ya, mungkin Abu Sufyan waktu itu belum punya pengetahuan ya. Fakta sejarah ada Pak, meskipun jumlahnya sedikit. Kalau ditanya atau dicari tahu dalam kitab hadis apakah ada sahabat Nabi yang murtad, ada, tapi jumlahnya sedikit. Pertama itu bahkan murtad Ubaidillah bin Jahsh, suaminya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini putrinya Abu Sufyan. Ya, mungkin pada saat itu Abu Sufyan belum tahu, karena Ummu Habibah ini baru kembali ke Madinah, dia nggak balik lagi ke Mekah. Dia ini Bapak Ibu, Ummu Habibah ini hijrah ke Habsyah bersama suaminya
pada saat Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, sekitar tahun 6 kenabian. Jadi 6 tahun Nabi Muhammad jadi nabi, beliau mengungsikan 2 kloter sahabatnya itu menuju Habsyah. Salah satu kloter dipimpin oleh Utsman bin Affan, ikut serta di dalamnya Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini punya seorang putri yang sejak awal sudah masuk Islam, Ummu Habibah. Dia hijrah ke Habsyah bersama suaminya namanya Ubaidillah bin Jahsy. Setibanya di Habsyah, Bapak Ibu, Ubaidillah ini murtad, masuk agama Kristen, kekristenan, masuk Kristen. Nanti ceritanya Ummu Habibah ini dikawini oleh Rasul, dinikahi oleh Rasul. Nabi Muhammad di Madinah, beliau meminang Ummu Habibah yang ada di Habsyah. Bagaimana cara nikahnya? Apakah by phone? Tidak ada, Pak. Apakah bil murasalah dengan surat? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad minta diwakilkan kepada Raja Habsyah, Raja Najus An-Najasyi pada saat itu. Dia tulis surat minta dinikahkan sama Raja Najasyi kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah juga nggak ada wali kan, bapaknya, keluarganya semua di Mekah. Maka pada saat itu Raja Najus bertindak sebagai wakil daripada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai wali daripada Ummu Habibah. Nah, maka dalam nikah boleh, Pak. Mazhab Maliki bahkan yang paling baik seperti itu. Di Sudan misalnya ya, saya 2 tahun di Sudan. Di Sudan itu, Pak, mazhabnya Maliki. Kalau nikah, mempelai perempuan tidak datang, mempelai laki-laki juga tidak datang. Nikahnya di masjid sama kayak kita, tapi tidak ada waktu khusus. Ba'da salawatul khamsah, pada saat setelah sholat 5 waktu selalu ada majelis nikah di Sudan itu. Saksinya siapa? Semua yang datang sholat berjamaah itu, terutama sholat Jumat. Setelah sholat Jumat itu banyak sekali majelis nikah di Sudan itu. Ya, kita jadi saksi sebentar setelah sholat sunat rawatib, ada majelis nikah. Kemudian kita menyaksikan nikah, sah semua selesai, keluar ada yang bagi kue. Semua ahli masjid dapat kue. Kalau kita kan datang ke masjid pada waktu tertentu nggak boleh ngambil kotak kue karena bukan undangan. Kalau di sana semua yang datang ke masjid semua berhak dapat kue, itu kan. Jadi yang nikahin siapa? Perempuan, datang walinya. Kalau di tempat kita kan biasa, maklum ya, kalau ada tempat-tempat tertentu perempuan tidak datang ke masjid, hanya walinya saja. Kalau di Sudan bahkan mempelai prianya pun tidak datang ke masjid. Terus siapa yang mewakilkan dia? Ya wakilnya, siapa yang dia tunjuk. Tentu di dalam mazhab Maliki yang boleh jadi wakil ini orang yang sudah menikah, Pak. Karena kalau dia bujang nanti untuk dia. Saya terima nikahnya anak bapak untuk saya. Udahlah, kacau, yang di rumah itu sakit kepala dia pikir. Ya biasanya kerabat dia sendiri, abang dia atau kadang bapak dia. Di dalam mazhab Maliki sebaik-baiknya nikah itu yang diwakilkan, Mbak, tidak datang sendiri. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i laki-laki baiknya datang sendiri, ya, tidak diwakilkan. Kalau dia mampu wali, lebih baik dia menikahkan sendiri. Kecuali dia tidak mampu, boleh serahkan kepada wali hakim, gitu kan. Wali hakim siapa? Pak Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi terlalu sibuk, didelegasikan kepada menterinya, Menteri Agama. Karena Menteri Agama terlalu sibuk, diserahkan kepada dirjennya. Dirjen terlalu sibuk, diserahkan kepada Kanwil, kantor wilayah. Pak Kanwil terlalu sibuk, ada Kakan Menak Kota Banda Aceh, terlalu sibuk juga. Ada Pak KUA, nah, jatuhnya di situ. Nah, itu perwakilan. Ya. Kalau dulu Raja Najus mewakili karena dia penguasa, Pak. Ya, karena dia penguasa, dia wakil, wali hakim ya terhadap Ummu Habibah, seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i model seperti ini boleh, Pak. Wali sekaligus wakil bisa terjadi. Contoh, seorang kakek ada 2 orang cucu dari anak pertama laki-laki, cucu dari anak kedua perempuan, sepupu. Boleh nikah kan dalam Islam? Boleh, Pak. Sepupuan bukan mahram lagi, boleh nikah, ya kan? Nah, kebetulan yang cucu perempuan ini yang cucu perempuan ini bapaknya sudah tidak ada. Dia jadi wali mujbir, si kakek ini. Ya, jadi wali mujbir. Ya, berhak menikahkan cucunya karena urutan wali itu kalau nggak ada bapak ya kakek.
Kalau nggak ada kakek ya baru saudara, baru paman dan seterusnya. Ya, maka si kakek ini jadi wali daripada cucu perempuannya, sekaligus wakil daripada cucu laki-lakinya. Maka si kakek itu bilang, saya nikahkan cucu saya yang bernama Fulanah bin Fulanah kepadamu dengan mahar sekian sekian sekian. Ya, kemudian dia jawab lagi, saya terima cucu nikah cucu saya. Jadi akadnya dari satu pihak, dia sebagai wali, dia juga sebagai wakil. Teorinya boleh, tapi prakteknya saya nggak tahu ada apa enggak. Tapi fikihnya boleh ya, jadi jangan bilang nggak boleh. Teorinya boleh, tapi prakteknya tunggu dulu ya, nanti jadi repot. Hai tak peglahim awak tanya. nggak sanggup kita selesaikan masalah setelah itu kan gitu. Contoh lain Pak, ini teori boleh tapi praktek belum tentu sanggup. Setelah baca Al-Fatihah, boleh nggak kita baca Al-Fatihah lagi? Sholat tadi misalnya Ustaz Wardian sholat subuh, waladhdallin amin, kemudian nggak baca ayat pilihan, baca Al-Fatihah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, 2 kali Al-Fatihah dalam 1 rakaat, boleh nggak Pak? Boleh, sah sholatnya. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam An-Nawawi, beliau dengan jelas mengatakan boleh. Maka Al-Fatihah pertama dianggap rukun, Al-Fatihah kedua sunnah statusnya. Sah Pak. Tapi praktek berani. Jadi masalah, ribut besar nanti masjid nih. Tapi pernah ada yang praktek Pak. Ada satu Ustaz Khalis pasti kenal. Di Prada ada dosen kami itu. Udah kenal itu, kalau saya bilang Prada ada dosen kami itu Ustaz Khalis sudah kenal. Beliau ini memang suka yang gitu-gituan. Jadi sholat 1 kali beliau jadi imam ya, setelah Al-Fatihah beliau tembak lagi Al-Fatihah, makmumnya sudah subhanallah. Sudah subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Itu sholat terakhir yang beliau jadi imam. Selanjutnya nggak diizinkan lagi jadi imam. Padahal secara fikihnya boleh ya, tapi gitulah, teori belum tentu enak untuk dipraktekkan seperti itu. Maka butuh kearifan Pak, bukan hanya butuh ilmu ya. Kalau kita megang ilmu saja ya kacau akhirnya kan. Jadi ilmu boleh, tapi kearifan melihat kesiapan masyarakat juga penting. Saya pernah Ustaz Wardian 1 hari safari dakwah jadi imam, disuruh jadi imam ya sudah saya. Jadi saya baca ayat ini, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, itu kan ayat Al-Qur'an itu. Setelah sholat Pak saya ditegur, Ustaz kok baca doa dalam sholat? Kok baca doa di dalam sholat? Padahal itu ayat Al-Quran, ya kan? Wajar saya baca dalam sholat. Tapi masyarakat tahunya itu doa sebelum salawat. Nah ini contoh. Jadi masyarakat belum tentu siap. Maka kalau ada mau sujud tilawah, kalau di masjidnya tidak bisa biasa sujud tilawah, sunnahnya apa? Kasih tahu Pak. Nanti di rakaat pertama atau di rakaat kedua ada sujud tilawah atau sujud sajadah. Jadi makmum harap sujud bersama imam gitu kan. Kalau enggak nanti Bapak sujud sendiri subhanallah. Ya kan? Jadi teori harus dicocokkan dengan praktek. Itu penting, butuh kearifan untuk ini semua ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu ya contoh sahabat Nabi yang murtad tadi ya. Fahal yartaddu ahadun. Jadi Ubaidillah bin Jahsh kemudian masuk dalam kekristenan, dia murtad. Ada lagi cerita banyak ini dalam hadis, dalam Sahih Bukhari juga diceritakan. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah bin Sarhin, karena rojulan Nasranian min Bani Najran, disebut seperti itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak disebut nama, cuman disebut karena rojulan Nasranian min Bani Najran. Ada seorang Nasrani dari Bani Najran. Itu kita temukan riwayatnya dalam Sahih Bukhari nanti atau dalam Sahih Muslim. Tapi dalam Sunan Abu Daud disebut namanya di dalam bab al-hukmu fi man irtadda bihi. Apa hukumnya tentang orang yang murtad? Ya, itu ada bab hadis seperti itu, al-hukmu fi man irtadda bihi,
itu disebut kana rajulan Nasraniyan min Bani Najran wa kana ismuhu Abdullah bin Sakhrin. Ya, kalau Abdurrahman bin Sakhrin itu nama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhrin. Kalau ini orang namanya Abdullah bin Sakhrin. Dulu dia masuk Islam, pinter nulis, termasuk orang pinter, ahlul kitab pinter, bisa nulis. Bahkan Nabi Muhammad ngangkat dia sebagai sekretaris. Sampai pernah ngafal Al-Baqarah, ngafal Ali Imran, Pak. Ini sahabat, jadi juru tulisnya Nabi Muhammad. Tapi murtad kemudian. Di dalam Sahih Bukhari ada cerita pada saat dia dikuburkan, bumi nolak. Bumi nolak, dikuburkan, tanahnya naik, Pak. Sehingga nggak bisa tenggelam, nggak bisa dikubur, naik, dikorek lagi, naik. Sehingga pendeta-pendeta Bani Israel, orang-orang Kristen pada saat itu menuduh ini kerjaannya Muhammad. Ini pasti sihirnya Muhammad. Ya, Nabi Muhammad datangi, akhirnya apa? Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jangan pernah engkau azab manusia umatku. Ini kan umatnya Nabi Muhammad juga. Ya, meskipun tidak mau meyakini beliau sebagai nabi kan gitu. Ya, di dalam kehidupannya, maka Nabi Muhammad meminta tangguh azab umat kita ini di akhirat. Beda dengan umat terdahulu, Pak. Umat terdahulu itu kalau mau diazab kontan, sekarang terus. Ya, kontan, di dalam kehidupan dunia diazab, dipertontonkan, keburukannya itu dipertontonkan. Tapi Nabi Muhammad tidak mau seperti itu, maka permintaan Nabi itu dikabulkan sama Allah. Semenjak itu Bapak Ibu, tidak ada lagi cerita umat Nabi Muhammad itu yang dipertontonkan azabnya, keburukannya dalam kehidupan dunia. Maka saya kurang percaya, Pak, dengan cerita-cerita azab sebelum kubur. Agak kurang percaya saya. Azab dalam kubur ada, itu wajib kita yakini, ya kan? Azab dalam kubur, tapi sebelum kubur tiba-tiba jadi berubah jadi monyet, itu saya tidak percaya, Pak. Karena Nabi Muhammad pernah doa untuk menutupi azab, aib. Maka kadang-kadang nampak orang yang nggak betul itu pada saat dikuburkan, betul, Pak. Tapi itu kasusnya jarang sekali, 1-2 dapat kena. Jarang sekali kasusnya terjadi. Kenapa? Nabi Muhammad pernah minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditutupkan aib umatnya di dunia. Azabnya nanti sajalah kalau sudah di alam barzah. Nah, itu pernah diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini sudah jam 6:30 ya. Kita cukupkan terlebih dahulu pengajian kita di subuh kali ini. Namun sebelum kita tutup pengajian kita pada subuh ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.